Welcome, kembali lagi dengan aku Tanas, dan dalam video ini aku ingin membagikan informasi tentang rekomendasi laptop yang cocok untuk programming atau coding. Seperti biasa, for disclaimer, aku bukan IT expert, bukan juga gadget geek, jadi informasi yang aku sampaikan dalam video ini aku dapat dari berbagai sumber seperti pemakaian pribadi, kemudian laptop apa yang dipakai orang sekitarku, juga dari beberapa forum diskusi yang biasa membahas seputar gadget dan programming, atau dari beberapa laptop yang direkomendasikan oleh perusahaan. Jadi misalnya kita baru masuk ke suatu perusahaan, khususnya perusahaan IT, biasanya kita ditanya dulu sudah punya laptop atau belum, atau mau dipinjemin atau enggak. Kalau kita milih buat pakai laptop sendiri, biasanya nanti akan ditanya apakah spesifikasi laptop yang kita punya dan akan kita pakai selama bekerja itu sesuai dengan requirement untuk menjalankan tools yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kita, atau biasanya ada beberapa perusahaan yang memang mewajibkan karyawan hanya boleh menggunakan perangkat kantor untuk bekerja. Jadi dari situ aku bisa tahu minimal laptop atau laptop yang ideal yang diperlukan untuk menyelesaikan tas-tas yang biasa dilakukan oleh pekerja IT. Jadi kita langsung aja ke 10 rekomendasi laptop untuk coding atau programming, yang spesifikasinya aku gak akan menjelaskan lebih jauh. Teman-teman bisa cek description box untuk tahu lebih banyak seputar laptop tersebut, supaya informasinya bisa dijelaskan dengan cara yang benar oleh ahlinya. Misal seperti laptop Asus itu kan punya banyak sekali nomor seri dan versinya beda-beda, dan supaya informasi pada video ini bisa lebih fokus kepada tipe laptopnya. Oke, yang pertama adalah Asus K46 yang 14 inch. Laptop ini laptop pertama yang aku punya dan aku gunakan sebagai daily driver selama sekolah IT dan mengerjakan final project yang sudah aku jelaskan di video algoritma. Teman-teman bisa cek di atas ini ya. Dan resmi berhenti aku pakai sekitar bulan Oktober 2019 kemarin. Jadi laptop ini sudah menemaniku dari tahun 2013 sampai 2019, dan itu melewati masa-masa pertama kali belajar programming sampai ke final project, terus awal-awal kerja juga, sampai kuliah semester 6 aku masih pakai laptop ini. Meskipun pada tahun 2017 sempat istirahat karena aku lebih sering menggunakan laptop kantor untuk mengerjakan tugas, karena permasalahan dari laptop ini yang sering ada masalah di bagian keyboard dan baterainya. Seingatku aku udah pernah bongkar laptop ini untuk ganti keyboardnya selama 2 kali, dan terakhir kali gantinya itu aku batal tahun baruan karena harus bongkar laptopku malam-malam di kantor karena harus pinjem obeng punya temen yang lagi jaga shift malam. Dan setelah rusak lagi, aku baru pinjem laptop kantor. Sampai akhirnya aku resign dan harus pakai laptop ini lagi. Aku milih buat pakai keyboard extension karena udah males sih bongkar lagi. Dan meskipun laptop ini masih menggunakan Core i3 versi lama, terus RAM-nya masih 4GB, dan masih menggunakan harddisk yang memang memakan waktu cukup lama dalam memproses suatu perintah, misal untuk boot up atau shutdown. Tapi selama memakai laptop ini aku bisa menggunakan, seingatku ada Adobe Flash, terus Dreamweaver juga ada, aku bisa ngegame Counter Strike, terus yang CSGO juga, Dota, itu di tahun 2015-2016an pas masih suka ngegame sih. Tapi kalau aku lihat dari spesifikasi game sekarang harusnya udah gak support lagi. Salah seorang temanku yang berasal dari sekolah yang sama, which means dia juga punya laptop ini, karena ini adalah salah satu laptop yang dibagiin di sekolah. Kebetulan dia bekerja sebagai software engineer di salah satu perusahaan IT di Singapura, dan beberapa hari yang lalu dia masih sempat pakai laptop ini dan masih lancar untuk menyelesaikan tugas dia. Jadi laptop ini lebih ke sering ada kurangnya, tapi tidak pernah kurang untuk melakukan sesuatu. Bingungin sih emang, aku sayang sih sama laptop ini. Jadi sebelum memilih untuk beli laptop baru atau memperbaiki laptop ini, aku sempat hitung biaya yang harus aku keluarkan untuk upgrade RAM, harddisk baru, karena laptopku ini harddisknya rusak
karena sering dibawa dalam tas terus lari-larian juga dan tanpa aku shutdown, yang juga jadi kelemahan harddisk dibanding SSD selain dari tingkat kecepatannya. Juga beli keyboard dan baterai baru yang kalau aku total harganya hampir sama dengan laptop yang akan aku bahas di poin kedua. Yang kedua adalah Lenovo IdeaPad S145. Laptop ini memiliki keyboard khas Lenovo yang empuk dan enak banget buat ngetik. Ini laptop pertamaku yang menggunakan SSD, dan karena sudah capek dengan laptop lemotku yang sebelumnya, akhirnya begitu laptop ini sampai, aku install Linux distro. Waktu itu aku pakai Elementary OS, tapi karena ada beberapa hal yang tidak bisa aku toleransi, juga karena aku baru punya baby, jadi nggak bisa banyak ngoprek, jadilah aku install ulang ke Windows. Laptop ini sudah aku pakai untuk belajar Python untuk data science, jadi lebih sering menggunakan Jupyter Notebook dan VS Code. Sudah tidak pernah desain menggunakan Photoshop atau sebagainya, dan karena sudah menggunakan SSD jadi sangat terasa perbedaannya dengan laptop yang sebelumnya. Meskipun RAM-nya sama, tapi prosesor yang dipakai seingatku adalah Intel Celeron Gen 8 kayaknya. Selama menggunakan laptop ini aku tidak pernah menemukan adanya kendala seperti lemot atau overheat dan sebagainya. Mungkin juga karena aku gak nge-game atau udah gak desain apapun lagi, jadi bener-bener buat belajar sama ngerjain kampus. Tapi lebih ke resolusi layarnya yang sangat kecil dan gak indah gitu. Kalau buat yang suka nonton di laptop atau buat yang mungkin suka desain, gak cocok banget sih laptop ini. Tapi kalau teman-teman tipe yang laptop cuma buat belajar atau bikin note atau baca ebook atau mengerjakan tugas dan bukan untuk entertain, tetap ini cocok sih. Yang ketiga adalah ThinkPad X1 Carbon. Laptop ini sempat jadi laptop incaranku karena aku suka dengan konsep dan desain yang ditawarkan oleh ThinkPad. Spesifikasinya menurutku sangat baik untuk laptop dengan model seperti itu, karena aku tidak suka dengan laptop spek dewa tapi bentuknya aku sebut kayak Optimus Prime. Seingatku ini laptop rilis akhir tahun 2019 atau awal 2020 dan harganya di atas 10-20 jutaan. Yang keempat adalah ThinkPad X250. Karena aku tahu ThinkPad X1 Carbon punya harga yang cukup mahal untuk seorang jobless sepertiku, jadi aku sempat ngincar laptop ini karena harganya di tahun ini di angka 4-6 jutaan tergantung dari spesifikasi yang ditawarkan oleh toko. Tapi kalau teman-teman suka mengamati harga ThinkPad beberapa bulan terakhir sudah mulai naik lagi karena banyak peminatnya. Selain X250 ada juga X240, ada X230, ada T340, ada T350. Teman-teman bisa tentukan berdasarkan selera dan kebutuhan teman-teman. Yang kelima adalah ThinkPad X280. Selain ThinkPad yang aku sebutkan tadi, ada juga ThinkPad X280 yang meskipun laptop ThinkPad lama juga, tapi spesifikasi dan harganya sangat jauh dibanding yang tadi aku sebutin di poin keempat tadi, karena laptop ini masih dihargai sekitar 20 jutaan. Tapi menurutku itu hal yang wajar karena spesifikasi yang ditawarkan juga tinggi. Juga ThinkPad Series X ini emang salah satu laptop yang compact dan cocok untuk mereka yang memiliki mobilitas tinggi. Yang keenam adalah MacBook Pro. Kalau kita lihat kebanyakan foto atau video dari orang yang bekerja sebagai software engineer, cyber security engineer atau sebagainya, kita sering lihat bahwa laptop yang mereka gunakan adalah, lebih spesifiknya MacBook Pro di atas tahun 2017-2018. Laptop ini sering kita lihat dipakai oleh orang-orang di dunia pemrograman disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti beberapa programmer lebih suka dengan layar yang berukuran di atas 14 inch karena memudahkan kita saat membuka lebih dari satu window. Jadi bisa satu ditaruh kanan atas, satu di kanan bawah dan sebagainya. Buat customisasi Windows seperti ini, teman-teman bisa beli aplikasi namanya Moom di App Store.
harganya sekitar 150 ribuan seingatku. Tapi kalau teman-teman menggunakan Windows, ini adalah salah satu fitur bawaan dari Windows, jadi teman-teman tidak perlu beli aplikasi tambahan. Selain karena ukuran layarnya, prosesor yang ditanamkan dalam MacBook Pro juga memiliki spesifikasi lebih tinggi dibanding yang digunakan oleh MacBook Air. Jadi biasanya orang yang bekerja di dunia pemrograman prefer ke suatu hardware yang memberikan kecepatan lebih meskipun harus membayarkan harga yang lebih mahal. Yang ketujuh adalah MacBook Air. Meskipun laptop ini dibilang tidak cocok untuk pekerja IT atau laptop nanggung, atau stereotipnya laptop yang tidak untuk profesional dan lebih ke laptop buat anak SMA yang cuma buat baca-baca e-book atau buat mereka yang pekerjaannya arah artis, dokter, intinya bukan untuk pekerjaan yang menggunakan komputer atau laptop sebagai alat utamanya. Tapi selama aku menggunakan laptop ini, apalagi setelah diinstal Big Sur, aku merasa OS ini lebih ringan dibanding Catalina dan memori yang dipakai juga lebih sedikit. Dan juga sudah jarang panas. Aku ingat waktu masih pakai Catalina, laptop ini panas di bagian hinge hanya karena aku export video dengan durasi 10 menitan. Tapi so far aku pakai untuk belajar, mengerjakan skripsi, membuat konten dan sebagainya sudah tidak ada masalah lagi. Dan yang paling penting aku suka dari laptop ini adalah ukurannya. Aku juga masih sering melihat beberapa teman dan tokoh IT panutanku menggunakan MacBook Air tahun 2013 untuk ngoding. Yang kedelapan adalah HP Spectre X360. HP Spectre X360 ini menjadi salah satu laptop yang banyak dipakai oleh orang-orang yang aku follow dan aku tonton video-videonya. Selain karena spesifikasinya tinggi, juga laptop ini bisa default, touchscreen, dan harganya reasonable. Juga ukuran layarnya yang kecil dengan resolusi tinggi. Menurutku menjadikan laptop ini layak untuk dibeli dengan harga 10-20 jutaan karena bisa dilipat dan support touchscreen, bisa memudahkan teman-teman yang suka membuat catatan di tablet dan lebih memudahkan dalam membuat dokumentasi juga sebenarnya. Misal kita punya suatu skrip dan karena kita takut suatu saat kita lupa dengan apa yang kita tulis, kita bisa buat note-nya gitu di gambar-gambar atau di coret-coret gitu. Yang kesembilan adalah Dell XPS 15. Aku melihat beberapa programmer senior mulai beralih dari MacBook Pro ke Windows, khususnya laptop Dell XPS 15 ini, dan menurutku hal ini bukan hal yang mengejutkan karena sebagaimana yang kita tahu bahwa chip MacBook yang baru sudah tidak bisa lagi untuk install Windows dan beberapa dari mereka masih membutuhkan aplikasi yang ada di Windows. Dan laptop ini punya tampilan dan spesifikasi yang sangat baik, juga resolusi yang ditampilkan sangat bagus buat teman-teman yang pekerjaannya lebih spesifik ke desain. Tapi tentunya dengan spesifikasi dan look yang sangat cantik, harga yang diberikan juga tidak murah. Jadi harganya mulai di angka 20 sampai ada yang 40 jutaan. Yang ke-10 adalah Asus VivoBook 14 inch ya, yang 14 inch. Kalau ini sepertinya salah satu laptop yang banyak dipakai oleh beberapa temanku, khususnya yang masih full time kuliah, dan kebanyakan dari mereka untuk skripsi, membuat software dan sebagainya menggunakan laptop ini. Juga harganya masih di angka 5 jutaan, jadi cocok untuk fresh graduate yang baru memulai karir di dunia IT. Oke, jadi itu adalah 10 laptop yang aku rekomendasikan untuk teman-teman yang mencari laptop untuk memulai karir atau ingin upgrade daily drivernya untuk menunjang produktivitas teman-teman. Pekerjaan di bidang programming atau coding sendiri sebenarnya tidak memerlukan laptop atau PC atau perangkat yang memiliki spesifikasi tinggi, tapi memang ada beberapa pekerjaan IT yang mengharuskan kita untuk menggunakan tools yang memerlukan spesifikasi tertentu. Tapi kalau teman-teman ingin ke backend developer atau front-end developer atau sysadmin, DB admin, misalnya seperti itu, di mana kebanyakan task yang kita lakukan itu di load di server tujuan dan bukan di lokal kita, teman-teman masih sangat bisa menggunakan laptop yang teman-teman punya, atau dari
forum-forum yang sering aku baca, mereka lebih menyarankan kita untuk menginstal Linux instead of Windows di laptop lama yang kita punya karena OS tersebut lebih ringan. Plus terminalnya biasanya sesuai dengan server yang kita remote. Itu opini aku sih. Karena tiap orang punya pengalaman mereka masing-masing, jadi aku harap teman-teman yang memiliki informasi tambahan bisa dibagikan juga di comment section supaya teman-teman yang lain bisa semakin terbantu. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like kalau teman-teman menganggap video ini memiliki nilai, dan share ke teman yang lain supaya mereka juga bisa terbantu. Juga jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.